Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 2 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 12. Saat kematian Daud sudah mendekat, pada suatu hari ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Semoga dengan demikian engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Kemudian Daud mendapat istirahat bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron, ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem 33 tahun. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan menjadi kokohlah kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu
sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berdua-dua Tuhan akan melengkapi. Mengapa Yesus mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua? Tafsiran sederhana adalah Yesus mengutus murid-murid berdua-dua ke suatu tempat, supaya dari mulut dua saksi setiap perkataan dapat diteguhkan, dan supaya mereka dapat saling menemani satu sama lain ketika mereka berada di tengah-tengah orang asing, dan bisa saling menguatkan tangan dan mendorong semangat satu dengan yang lain. Bisa saling menolong jika ada sesuatu yang salah dan tetap saling menjaga satu sama lain. Dengan demikian, Yesus mengajarkan supaya saling berteman dan membantu satu sama lain, menganggap orang lain sebagai partner dan bukan musuh, menganggap orang lain sebagai sobat dan bukan sabit. Ketika Yesus mengutus mereka berdua-dua, Ia memerintahkan mereka untuk tidak membawa bekal, baik itu berupa makanan dan minuman maupun uang, kecuali tongkat, yaitu tongkat untuk berjalan, seperti yang dibawa para peziarah. Mereka tidak boleh memakai sepatu, hanya sandal, dan tidak boleh membawa dua baju. Perintah Yesus agak aneh, apalagi bila hidup pada zaman sekarang ini. Tidak ada modal atau tidak ada uang, siap-siap untuk menjadi gelandangan. Tetapi maksud dari Yesus sebenarnya adalah agar murid-murid dan juga kita untuk tidak meletakkan kebahagiaan pada benda atau sesuatu yang kita miliki atau kita pakai. Banyak kali orang meletakkan kebahagiaan pada suatu barang atau benda. Ketika barang atau benda itu hilang, atau maka hilanglah kebahagiaan di dalam hidup. Yesus mengajarkan murid-murid dan juga kepada kita untuk meletakkan kebahagiaan dan menyandarkan harapan pada Dia, karena Dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Karena Dia adalah sumber bahagia yang kekal dan sumber damai yang abadi. Ketika kita menggantungkan harapan pada Yesus, maka yang kita dapatkan adalah damai. Saudara-saudari terkasih, satu aspek lain mengapa Yesus melarang untuk tidak membawa apa-apa, yakni bahwa panggilan dan tugas perutusan memiliki aspek misterium. Bekerja untuk Tuhan tak pernah sia-sia. Tuhan akan melengkapi semua yang kita butuhkan. Semoga demikian. Amin.